Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Wulan dari Septianingsih dengan NIM 2304294. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep Good Corporate Governance dengan mata kuliah Administrasi Perusahaan Publik dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang penting banget, terutama buat kamu yang tertarik dengan dunia bisnis, perusahaan, atau bahkan manajemen publik, yaitu Good Corporate Governance, atau yang disingkat dengan GCG. Nah, apa sih sebenarnya GCG itu? Kenapa banyak perusahaan yang sering membicarakan tentang GCG? Yuk kita bahas bareng-bareng dengan bahasa yang singkat dan lebih berbobot. Jadi, Good Corporate Governance bisa diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Intinya, GCG itu sistem yang mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perusahaan supaya dikelola dengan transparan, akuntabel, dan lebih bertanggung jawab. Adapun tujuan dari GCG supaya perusahaan lebih bisa berjalan dengan efisien dan dipercaya dengan publik dan bisa bertahan dalam jangka panjang. GCG ini bukan cuma berlaku hanya di perusahaan besar loh, tapi juga penting di perusahaan kecil, lembaga kecil, dan bahkan perusahaan-perusahaan lainnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Governance ada 5. Yang pertama, transparansi. Artinya, setiap perusahaan harus terbuka dalam memberikan informasi kepada publik dan pemegang saham. Misalnya, seperti laporan keuangan yang jelas dan bisa diakses. Yang kedua, ada akuntabilitas. Setiap keputusan dan tindakan dalam organisasi harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, responsibilitas. Perusahaan harus punya tanggung jawab sosial dan lingkungan, bukan cuma cari untung. Yang keempat ada independensi. Manajemen harus bebas dari tekanan pihak lain yang bisa mempengaruhi perusahaan. Dan yang terakhir ada fairness atau keadilan. Perusahaan harus memperlakukan semua pihak secara adil, baik karyawan, pemegang saham, maupun masyarakat. Tujuan dan manfaat GCG. Kalau semua prinsip bisa dijalankan dengan baik, manfaatnya itu banyak banget loh. Misalnya, perusahaan jadi lebih dipercaya oleh investor, bisa mengurangi resiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta membuat keputusan yang lebih objektif. Buat organisasi publik, penerapan GCG bisa meningkatkan pelayanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan menciptakan birokrasi yang lebih fleksibel. Pada pembahasan kali ini, saya dapat memberikan contoh kasus nyata seperti yang kita ketahui beberapa tahun yang lalu. Banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami krisis karena lemahnya pengawasan dan praktik manajemen yang kurang transparan. Nah, setelah penerapan GCG atau Good Corporate Governance, banyak di antara mereka yang lebih stabil dan dipercaya oleh publik kembali gitu. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan kita tentang konsep Good Corporate Governance. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.